Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi penggerebekan geng kriminal yang dipimpin oleh seorang kapten polisi bernama Doni, di mana ia terkenal sangat terampil dalam teknik bela diri jarak dekat yang dikombinasikan dengan senjata api, dan inilah aksi beliau yang sangat memukau. Selesai dengan para kroco, Doni pun menghampiri rekan wanitanya yang sedang mencoba menangkap sang ketua geng, di mana Doni nekat melompat jatuh demi untuk melindungi rekannya tersebut. Beberapa hari kemudian, kasus ini pun dibawa ke ranah pengadilan dengan Doni yang mengalami cedera leher. Alih-alih berhasil menjebloskan si ketua geng ke dalam penjara, Doni justru harus mendapat kekecewaan ketika hakim, jaksa, juri, dan semua petugas yang seharusnya menegakkan keadilan justru malah membebaskan si terdakwa akibat kurangnya bukti yang didapatkan. Dari sinilah Doni mulai merasa bahwa masih ada celah kecil dalam sistem hukum yang harus diperbaiki, sehingga dengan keputusan yang sudah dipikirkan secara matang, Doni memutuskan keluar dari kepolisian dan akan sekolah hukum untuk memperbaiki sistem hukum di negaranya. Tujuh tahun belajar hukum di Citayam, kini Doni menjadi seorang jaksa yang langsung diterima bekerja di salah satu firma hukum di kota kelahirannya. Ia dibawa oleh seorang jaksa senior bernama Pamancung yang langsung memperkenalkan Doni kepada semua rekan jaksa yang ada di sana. Sejenak kita tinggalkan dulu Doni dan beralih ke sebuah paket yang sedang dalam proses pengiriman. Paket tersebut dikirim ke alamat seorang pemuda miskin bernama Aceng, di mana paket itu ternyata sudah diawasi oleh pihak kepolisian yang langsung menangkap Aceng saat itu juga. Siapa yang menduga jika paket itu berisi narkoba asli buatan Brazil yang punya nilai harga jual tinggi? Di mana Aceng mengaku tidak tahu menahu tentang isi dari paket tersebut. Ia hanya meminjamkan alamat rumahnya saja sesuai permintaan dari temannya bernama Jackie. Ini bebenguknya. Namun setelah dilakukan interogasi oleh polisi, Jackie tidak mengakui hal tersebut dan bersikeras tidak memiliki hubungan dengan Aceng sama sekali. Ditemani oleh sang kakek yang merupakan satu-satunya keluarga yang dimiliki, Aceng didatangi oleh dua pengacara yang mengaku bekerja untuk sebuah yayasan yang khusus membantu korban miskin tak berdaya. Ada Martin dan Yuli. Mereka berdua mengaku siap mendampingi Aceng dalam persidangan. Tiba waktunya persidangan Aceng, Doni dan Pamancung terlihat hadir sebagai jaksa penuntut umum yang bertugas mengawasi jalannya persidangan. Sesuai rencana Martin dan Yuli yang sebelumnya menjelaskan agar Aceng mengaku bersalah saja, Aceng pun mengaku bersalah demi mendapat keringanan hukuman. Karena kurangnya bukti dan saksi, persidangan akan dilanjutkan minggu depan, dan selama itu Aceng akan tetap dimasukkan ke dalam penjara sampai semua bukti dan saksi berhasil dihadirkan dalam persidangan. Sebagai pemuda miskin yang tak berdaya, Aceng sangat tertekan berada di dalam penjara bersama dengan para tahanan senior yang hampir setiap hari mengintimidasinya, sehingga ketika si kakek menjenguk, Aceng langsung mengutarakan keluh kesahnya dan mengaku tidak tahan berada lama-lama berada dalam sana. Tak tega melihat cucunya menderita, kakek pun langsung mendatangi kantor Martin dan Yuli untuk menagih janji mereka yang katanya mampu meringankan hukuman Aceng apabila Aceng mengaku bersalah. Padahal kakek dan Aceng sudah menuruti perintah mereka berdua, tapi hasilnya status Aceng tetap diganggayong dan tidak ada tanda-tanda situasinya akan membaik. Tiba hari persidangan kedua, status Aceng kian semakin disudutkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Entah apa yang sebenarnya Martin dan Yuli rencanakan sebagai dua orang pengacara pembela yang harusnya membela Martin dan Yuli, justru malah seolah menyudutkan Aceng, yang hal itu memancing emosi si kakek sampai-sampai beliau harus dikeluarkan oleh petugas keamanan.
Sebagai mantan polisi yang memiliki insting tajam, Doni mulai menyadari adanya kejanggalan pada dua orang pengacara yang belum diketahui asal-usulnya ini. Alih-alih bertugas sebagai jaksa penuntut umum, Doni pun mulai mempertanyakan kredibilitas Martin Daniuli sebagai pengacara yang dianggap kurang kompeten dalam pekerjaannya. 欧先生，是否你建议第一被告去承担一个他没有犯过的一些断章取义的问题？你又是自己的龙门了哈 ！Without due respect，阁下。 Tak hanya Martin Daniuli saja yang kena semprot, Bapak Hakim yang terhormat pun sempat kena semprot oleh Doni juga yang memang punya nyali tinggi sampai-sampai terjadi perdebatan dan ketegangan di antara mereka berdua. 为什么要推翻自己的证供，还有他认罪的行为呢 ？Yes no logic。铁铁。 Persidangan pun rehat sejenak untuk memberikan waktu kepada para juri untuk menentukan apakah Aceng bersalah atau tidak. Yang setelah beberapa saat berlalu, persidangan pun dimulai kembali dan tebak apa hasilnya? 结果是否一致？第一被告人有罪还是无罪？有罪。有罪还是无罪？无罪。 Ya, Aceng dinyatakan bersalah dan akan dipenjara selama 27 tahun. Yang mana keputusan ini benar-benar sudah bulat dan yang pasti tidak bisa diganggu-gugat. Di hari yang sama setelah putusan dijatuhkan, Doni mendatangi Aceng sebagai bentuk simpati dan kepedulian. Namun dengan fakta bahwa ia akan tetap dipenjara, Aceng pun menghiraukan Doni dan hanya menemuinya sebentar saja. 相信我，我会帮你。你怎么帮？ Tak menyerah setelah diacuhkan Aceng, Doni pun menemui si kakek yang sedang bekerja sebagai pembersih mobil di parkiran mall. Niat hati ingin membantu cucunya agar bisa mengajukan banding. Si kakek yang sama kecewanya dengan Aceng pun mengacuhkan Doni sampai akhirnya... Ya, ada seorang pria misterius yang mencoba menghabisi nyawa si kakek. Beruntung Doni berhasil menyelamatkannya. Namun si pria misterius masih bersikeras untuk melanjutkan aksinya sehingga... Entah siapa pria botak bertato ini, ia sepertinya adalah seseorang yang cukup tangguh dan tak mudah mati meski sudah menjatuhkan diri. Sebagai bentuk terima kasih, kakek pun mengajak Doni ke rumahnya yang berada di kawasan kumuh dan tak layak huni. Melihat kondisi kehidupan kakek dan cucunya, Doni semakin yakin jika Aceng tidak bersalah dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kasusnya. Tak buang waktu, Doni langsung menemui anak didiknya di kepolisian yang kini sudah menjadi kapten menggantikan posisinya terdahulu. Mereka mulai melakukan penyelidikan terhadap Martin Daniuli yang dicurigai memiliki rahasia yang tersembunyi. 马家杰之前的老板刘少强，所有生意都是我查阅了绿柳斯的内部记录。 Berkat database kepolisian, Doni akhirnya menemukan siapa sebenarnya sosok Martin Daniuli. Mereka berdua ternyata adalah dua penipu ulung yang pernah bersekolah hukum di luar negeri dan sudah sering beraksi dengan berpura-pura sebagai pengacara yang tidak butuh gaji. 不过他每次都能自己打赢官司。 Yang mengejutkan adalah mereka ternyata bekerja untuk geng atau kelompok triad yang menjalankan bisnis narkoba, di mana paket narkoba yang dikirim dari Brazil tempo hari merupakan paket pesanan milik triad yang rencananya akan dipasarkan di negara Hong Kong. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan bos geng triad yang bernama Sang. Kita panggil saja si bos. Di mana si botak bertato yang mencoba membunuh si kakek tempo hari ternyata adalah tangan kanan si bos yang biasa ditugaskan untuk mengeksekusi para saksi. 让我不见了5000万，警察成功了所有，我想跟你赔我的49万对不起。 Di sini jugalah kita akan diperlihatkan dengan betapa kejamnya sosok si bos yang tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Ia memintakan bisnisnya untuk menghukum salah satu anak buahnya yang lalai dalam pengiriman barang. Di mana Martin diminta untuk memberikan hukuman dengan cara memukul tangan si karyawan menggunakan palu. 错了，可不可以就是现在这个救我？ Di saat yang sama, Doni mendapat telepon dari pemancung yang melakukan penyelidikan seorang diri. Ia mendatangi tempat hiburan yang biasa didatangi oleh Jackie, si pemuda yang meminjam alamat Aceng untuk menerima paket tempo hari. Ternyata Jackie adalah adik dari seorang pengedar kelompok triad dan Jackie sebetulnya tidak ingin terlibat dalam aksi ilegal ini. 我不是你大哥，你老爸又不是我老爸，你老妈不是我老妈，走啊！行，有人在拍我们。
Sial, aksi pemancung pun ketahuan oleh Jackie saat sedang merekam pembicaraan mereka berdua dari luar, di mana seluruh penjaga pun langsung berkumpul dan mulai melakukan kekerasan terhadap pemancung. 手机呢？拿出来！我已经报警了。 Dan ya, Doni muncul tepat waktu ketika pemancung sedang dalam kesulitan, di mana saat mereka berdua akan pergi, para penjaga tiba-tiba saja melemparkan botol sehingga jangan salahkan Abah Takokak jika Doni terpaksa harus membrutal. Selepas kejadian itu, Doni dan tim pun jadi punya secercah harapan untuk mengajukan banding atas kasus Aceng, di mana Doni langsung menemui si kakek saat jam makan siang untuk memberitahunya bahwa peluang untuk Aceng bisa bebas kini mulai terbuka lebar. 但是你要出庭作证啊！啊，要吃听你的，吃就行。 Hal tak terduga pun terjadi ketika Doni pergi ke belakang sebentar untuk kokocok, di mana saat ia kembali ke depan, si kakek sudah terkapar bersimbah darah akibat ditikam oleh orang tidak dikenal. Meski berat, Doni menemui Aceng untuk memberitahu kabar kematian kakeknya, di mana Aceng yang sudah mah tertekan hidup di dalam penjara, kini harus hidup sebatang kara dan tidak punya siapapun lagi dalam hidupnya. 我知道做错了。 Beralih ke sebuah kapal pesiar mewah milik si bos Triad, mereka sedang membahas masalah bisnis yang saat ini semakin hari semakin untung besar. Mendengar kabar tentang si pengedar alias kakak Jackie yang sempat didatangi Doni dan para polisi, membuat rekan si bos menjadi geram dan inilah yang dia lakukan. 阿强很能干的，如果有什么得罪的话，我有一个小小的礼物准备给你。到点。 Kabar kematian si pengedar pun langsung sampai ke telinga Doni. Padahal awalnya Doni akan menjadikan si pengedar sebagai saksi utama di persidangan Aceng nanti. Dengan fakta bahwa si pengedar sudah mati, maka satu-satunya saksi yang masih bisa diharapkan adalah Jackie yang saat ini tinggal di daerah Kramat Jati. Saat menemukan keberadaan Jackie, Doni langsung membawanya menuju pengadilan sidang banding kasus Aceng yang digelar hari ini. Mendengar kakaknya mati dibunuh, Jackie bersedia menjadi saksi untuk memberatkan si bos dan kelompoknya. Tapi tiba-tiba... Ya, mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh sebuah truk suruhan si bos. Beruntung nyawa keduanya masih selamat, sehingga daripada menunggu bantuan aparat yang sudah pasti datang terlambat, Doni memilih naik kereta api untuk bisa cepat sampai di lokasi. 你的证人什么时候能出现？ Tepat saat semua orang di persidangan sedang menunggu kehadiran saksi kunci, yaitu si Jackie, Doni harus berjuang sendiri melindungi Jackie dari orang-orang suruhan si bos. Berlokasi di dalam gerbong kereta yang dipenuhi oleh para penumpang, Doni tidak mempunyai pilihan lain selain harus melindunginya sampai mati. Tidak seperti kroco-kroco yang ia temui sebelumnya, kali ini Doni harus menghadapi lawan yang cukup tangguh. Namun dengan kemampuan yang sudah terasah selama di kepolisian, Doni berhasil menghadapinya meski dengan susah payah. Selesai dengan lawan tangguh barusan, kini Doni harus menghadapi beberapa musuh yang membawa senjata tajam dan... Jangan kira ini sudah selesai, masih ada satu orang lagi yang harus Doni hadapi, yaitu... Ya, ada si botak bertato yang pada malam itu tidak sempat bertarung, di mana ia terlihat menggunakan sebuah kenakal pada jarinya sehingga... Sempat jatuh bangun, Doni kembali bangkit dan terus memberikan perlawanan sampai-sampai si botak menanggalkan jubahnya karena haredang dan kesangan. Berkat sedikit bantuan yang diberikan oleh Jackie yang sebenarnya tidak terlalu berkontribusi, Doni berhasil mencabut sepatu dari salah satu kaki si botak dan inilah yang terjadi. Ya, si botak pun tak sengaja tersoledat saat menginjak pecahan kaca yang meskipun wajahnya sangar dan penuh tato, ia rupanya tidak tahan dengan rasa nyeri akibat kacugak beling sehingga Doni berhasil melumpuhkannya dengan sangat mudah. Tak lama, Doni membawa Jackie dengan kursi roda ke persidangan yang dengan semua bukti dan saksi yang dihadirkan, maka Aceng pun dinyatakan tidak bersalah dan resmi terbebas dari semua tuduhan. 当庭无罪释放。
Tak butuh waktu lama, kepolisian langsung mengerebek markas narkoba milik Triad sekaligus menangkap semua orang yang terlibat di dalamnya seperti Martin, Yuli, si botak, dan bos Triad itu sendiri. Dengan fakta bahwa selalu ada celah kecil dalam sistem hukum dan peradilan, maka perjuangan Doni belum berhenti sampai di sini. Ia akan terus bekerja keras dan menjadi the prosecutor alias sang jaksa yang adil dan bermartabat. Tamat, ending yang sangat mengacengkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit